Dalam sebuah mimpi tanggal 5 Maret 2017, Rasulullah bersabda, "Qasim, sampaikan pesanku ini kepada orang-orang yang bersamamu. Jangan pernah mereka berpikiran apakah amalan mereka ini tercatat sebagai amal syalih atau tidak. Jangan pernah mereka mengira bahwa amalan itu tidak ada nilainya. Tidak, masalah apa yang dikerjakan, bahkan jika seseorang hanya melakukan amalan yang sangat kecil, Allah tidak akan menyia-nyiakannya, dan Allah juga mencatat amal tersebut dengan berkali-kali lipat. Yang mereka lakukan ini bukanlah amalan biasa, dan mereka jangan pernah mengira bahwa aku tidak mengetahui nama-nama mereka dan amal dan usaha mereka. Nama-nama yang telah Allah catat di lembaran-lembaran ini. Aku terus-menerus membaca nama-namanya dan usaha mereka dan apapun amalan yang mereka lakukan. Allah memberitahukannya kepadaku, Dursai, tidak perlu mengkhawatirkan apapun, dan mereka akan bersamaku di hari kiamat." Lanjut part 3. Rasulullah bersabda, "Lembaran-lembaran kertas emas yang Allah berikan kepadaku ini, aku akan membawanya setiap waktu. Dalam lembaran emas ini dituliskan nama-nama mereka yang akan bersamamu pada masa-masa sulit. Qasim, Islam yang murni akan tersebar ke seluruh dunia dengan pertolongan Allah. Pastikan kau menyampaikan pesanku ini kepada orang-orang tersebut." Aku tidak bicara sepatah kata pun. Aku Qasim hanya mendengarkan semua yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Aku ingin membaca nama-nama yang ada di lembaran tersebut, namun aku tidak bisa menggerakkan satu pun bagian tubuhku. Aku juga tidak tahu apakah namaku ada di dalamnya. Mimpi ini terjadi pada 6 Juli 2017. Aku mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku harus menyebarkan beberapa pesan kepada orang-orang. Maka aku mulai menemui orang-orang. Tetapi Dajjal mengetahui bahwa aku berusaha untuk membantu umat Islam dalam meraih kembali takdir mereka yang hilang dan menyatukan mereka, maka Dajjal mulai menggunakan kekuatannya. Aku melihat Erdogan di dalam mimpi pada tanggal 29 Februari 2017. Presiden Turki Erdogan tersebut sedang berbicara di depan orang banyak. Dia, Erdogan, berkata, "Rakyat Turki, kita akan membangun kekhilafahan Ottoman kembali, dan semua kekuatan yang kudapatkan ini juga bagian darinya, dan sekarang kita akan mengembalikan status kaum muslimin yang hilang." Setelah berbicara kepada orang banyak, Erdogan duduk di tempat duduknya kembali. Dia tersenyum dengan penuh kebanggaan. Nabi Muhammad bersabda, "Beritahu Muslim bahwa aku berkata ini. Tidak peduli bagaimana Qasim, ada dia bagian dari umatku, dan aku tidak membedakan siapapun dari umatku. Dan janganlah kalian masuk ke dalam kelompok yang berkata bahwa Islam tidak akan bangkit dari Pakistan. Di dekat hari kiamat, Islam pasti akan bangkit dari suatu tempat terlebih dahulu. Tidak peduli di mana. Yang penting adalah umat Islam akan bersatu lagi. Mereka akan mendapatkan kembali status mereka yang hilang. Dan Islam akan dipandang di dunia dengan hormat." Namun, militer Pakistan terus membunuh siapapun yang mereka kirim, sehingga pada suatu saat kesabaran mereka habis. Mereka kemudian memutuskan untuk menyerang dari dalam Pakistan. Mereka mencampurkan virus atau bahan kimia ke dalam makanan Pakistan
yang setelah dikonsumsi membuat militer Pakistan lumpuh. Setelah itu, ada serangan ganda dari India, dari arah timur dan dari Afghanistan, termasuk satu serangan besar di perbatasan Lahore. Sekarang ini bukan tentang dia pergi ke Lahore atau menjadi rusak. Sekarang ini tentang bagaimana ada pertempuran besar di perbatasan. Dalam sebuah mimpi tanggal 5 Maret 2017, aku Muhammad Qasim melihat diriku sedang duduk di dalam Masjid Nabawi. Aku merasakan perasaan sangat baik dan penuh kedamaian karena aku berada di dalam sebuah masjid asli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan beliau duduk di depanku. Di tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat 4 lembaran kertas berukuran besar terbuat dari emas. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku dengan sikap yang sangat senang. Qasim, sampaikan pesanku ini sekali lagi kepada umatku, bahwa siapapun yang mendukungmu adalah seperti orang yang telah mendukungku, dan kelak dia juga akan bersamaku pada hari pengadilan. Lanjut part 2.